Oke, ini buat beberapa teman kemarin yang nanya untuk karet kopling buat SKO bang, buat CB. Emang bener dia masih agak susah dan bahkan nggak ada gitu ya. Jadi kalau karet koplingnya gue saranin pakai punyanya Pixen, ya, Pixen Bison nih sama nih. Kalau yang SKO ya. Nah SKO ini kan dia Pixen tuh dan 6, cuman dia nggak dapat per. Jadi pernya itu pakai yang lama. Ini pakai karetnya 2. Nah nanti itu dia dipapas, diiris karena dia lebih tebel. Ini nih lebih tebel, nanti dia diiris. Ntar gue kasih tahu cara bukanya. Kalau mau mantek sendiri juga monggo. Ya simpel kok sebenarnya. Oke, nih gue eksekusi dulu. Oke, alat yang dibutuhin payung klep yang bekas yang udah dilancepin buat nanti getok dia nih. Terus bor, ya. Kalau nggak ada bor pakai gerinda boleh, tapi saran gue sih mendingan pakai bor, dia lebih rapi. Kalau di gerinda nanti ada bekas cacat di sini. Oke. Oke, langkah awalnya ini begini, supaya dia nanti ngebornya nggak meleset. Ini kita pantek dulu. Oke, ini setelah kita bor, nah ini kita pantek nih, biar dia melepas si pakunya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang bawah ini jangan sampai salah ya, jangan sampai terbalik. Kadang ada yang masangnya begini gitu ya. Nah ini yang benar begini. Yang melengkung itu di bawah. Oke. Ini udah oblak banget. Nah perbedaannya antara yang SKO itu dia lebih tebal kalau pakai punya Pixen. Jadi kita taruh sini. Nah itu bedanya tebelnya. Nanti kita papas, kita sesuaiin sama yang aslinya. Nah kenapa gue saranin pakai SKO, karena dia lebih rapet. Nah itu ngepres tuh, iya gak? Dibanding yang sama merek-merek lain juga sama, dia oplak. Kalau dia nggak dipapas, dia ngeganjel dia nih, ngeganjel jeder springnya atau ring pairnya. Makanya harus dipapas pakai cutter. Jadi sesuaiin aja sih sama yang lamanya. Nah, teman-teman perhatiin, di sini ada kayak garis nih. Nah itu papas pas garisnya dia aja. Ini setelah dipapas, kalau nanti mau kelihatannya lebih rapi dibalik. Dah aman seperti ini. Ini penampakan yang sudah terpapas dan dia rapi karena posisinya gue balik. Oke, kita pasang ring pair. Nah untuk pakunya, paku pantekannya ini kita potong sedikit, sekitar berapa mili lah, nanti lebih panjang. Kita potongnya sedikit, ya disesuaikan lah, pokoknya nanti disesuaikan, jangan terlalu panjang, ya. Pada saat kita ngetoknya tuh lebih cepet gitu ya, nggak lama. Nah setelah dipotong nanti siapin ini bekas penseher dan ini bekas apa namanya? Rem ya, tuas rem, panel rem buat ngeganjel nanti di dalam pada saat kita ngetok. Nah ngetoknya itu jangan pakai palu gede begini, yang ada nanti dia si pakunya bengkok di tengah, dia bikin pecah, itu ngerusak. Jadi pakai gue biasanya pakai palu kecil atau gue bikin ini aja nih, pakai ini biasanya. Oke, kita potongin dulu baru kita eksekusi manteknya. Oke, ini penampakan yang udah gue potong 2 piece. Nah ini perbedaan sama yang belum dipotong. Pokoknya nanti disesuaikan aja ya.
Nah, sebelum dipantek, ini yang pakunya ditaruhin di sini dulu biar dia nggak guys. Dia bunyi tuh. Dia keluar lagi tuh, masuk. Tujuannya apa? Biar dia si jeder springnya ini nggak melegit. Nah ini alat yang tadi, pen kerkas sama bos-bosan panel rem. Tujuannya buat ngeganjel yang dia nih dalam pakunya. Ani pas di posisinya. Ingat sekali lagi, jangan pakai palu gede, pakai palu yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ngunci dulu. Pakai juga jangan kencang, slow aja. Ini alhamdulillah udah selesai. Tinggal pasang. Dan ini udah nggak oblak-oblak kayak sebelumnya ya. Aman. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat teman-teman yang mau mantek sendiri atau punya pernah ngerasain kecewa di tukang bubut waktu pas di gerinda jadi bercelong giniannya nih. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat semuanya.